Baik, kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berbagai macam anugerah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam aktivitas kita, termasuk belajar, mengkaji ilmu, mengkaji Islam lebih dalam, dan termasuk juga mempelajari mustalahul hadis ini, ilmu tentang hadis. Ilmu ini sebagaimana yang kita ketahui, ya, sudah saya sampaikan di pengantar pada pertemuan sebelumnya, ini merupakan salah satu ilmu yang mulia. Kenapa? Karena kita sedang akan mempelajari ilmu yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan seorang makhluk atau seorang manusia yang sangat-sangat mulia di sisi Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ketika kita bersyukur atas nikmat tersebut, Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya yang lain. Amin. Allahumma amin. Salawat wa salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita masuk ke kitabnya. Kita akan mengkaji kitab Mustalahul Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini muqaddimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama taslima. Amma ba'du, adapun setelahnya, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ba'atha Muhammadan, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haqq. Mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, dengan petunjuk, dan dinil haqq, dengan agama yang benar. Yuhirahu 'ala dini kulli, untuk mengalahkan agama-agama yang lain, untuk menampakkannya atas agama-agama yang lain. Abhara yudhiru, ilhar, menampakkan. Wa anzala alaihi al-kitab wal hikmah, dan Allah juga menurunkan kepada beliau al-kitab, yaitu Al-Quran, dan al-hikmah. Al-kitab Al-Quran, al-kitab yaitu Al-Quran, wal hikmatu as-sunnatu, dan hikmah itu adalah as-sunnah. Liyubayyina linnas, agar Nabi Muhammad SAW menjelaskan kepada umat manusia ma nuzzila ilaihim, yang diturunkan kepada mereka, wala'allahum yatafakkarun, agar mereka, umat manusia itu, menjadi orang-orang yang berpikir, fayahtadun, sehingga mendapatkan petunjuk, wa yuflihun, dan menjadi orang yang beruntung. Fal kitab was sunnah humal aslan. Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah dua asal, dua pokok, dua pondasi. Alladzan qamat bihima hujjatullahi ala ibadihi,
yang dengan dua pondasi tersebut qamat bihima hujjatullah, tegaklah hujah Allah dengan dua pondasi tersebut ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Ketika Allah menuntut manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menuntut untuk mentaati perintah-perintah Allah. Nah, dengan apa kita mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya? Yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Maka dengan adanya Al-Quran dan As-Sunnah, tegaklah hujah Allah atas hamba-hambanya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk mengatakan tidak tahu atas perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Karena Allah sudah menurunkan Al-Quran dengan sempurna, kemudian juga mengutus Nabi Muhammad sebagai penjelasnya, sebagai perincinya, melalui sunnah maupun hadis beliau, maka lengkaplah sudah pedoman hidup umat manusia. Waladani, dan dengan dua pondasi tersebut, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tanbani alaihim al-ahkamul i'tiqadiyah, maka terbangunlah di atas keduanya hukum-hukum i'tiqad, hukum-hukum akidah. Maksudnya penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan akidah, keimanan. Wal amaliyah, dan juga perkara-perkara amal, yaitu fiqih gitu ya. Secara keyakinan berkaitan dengan akidah, dan secara amal perbuatan berkaitan dengan fiqih. Ijab dan nafian, baik itu perintah maupun larangan gitu. Menetapkan atau menafikan gitu. Mengatakan yang wajib dilakukan atau yang wajib ditinggalkan. Nah, wal mustadil, orang yang beristidlal, yang menggunakan dalil, orang yang berdalil bil Quran, dengan Al-Quran, yahtaju ila nadharin wahidin, dia hanya memerlukan satu penelitian gitu, atau satu peninjauan. Nazar itu intinya meneliti lah gitu, memahami dengan betul-betul gitu. Nah, apa? Yaitu an-nazaru fi dilalatin nas, yaitu hanya memerlukan penelitian kepada dilalatin nas, petunjuk nasnya, alal hukmi, atas suatu hukum. Kenapa? Nanti ada setelah ini, wala yahtaju ila an-nazar fi wala yahtaju an-nazar wala yahtaju ila an-nazar fi musnadihi. Tidak memerlukan kepada sandarannya. Tidak memerlukan kepada sanadnya. Jadi orang yang menggunakan dalil dari Al-Quran itu hanya memerlukan satu penelitian, yaitu penelitian terhadap teks tersebut. Apa maksud teks tersebut? Itu dilalatul nas maksudnya. Teksnya itu berbicara tentang apa? Apa yang bisa digali dari nas Al-Quran tersebut atau ayat Al-Quran tersebut. Tidak memerlukan kepada penelitian kepada musnad sanadnya gitu. Kenapa? Karena li'annahu sabitun subutan qat'iyyan. Karena Al-Quran itu sabit, tetap, bahkan dengan ketetapan yang qat'i, pasti. Insya Allah kita sebagai seorang muslim sangat-sangat meyakini bahwa Al-Quran itu pasti dari Allah, kemudian sampai ke kita itu dengan ayat yang sama gitu, dengan susunan yang sama, tidak berubah-ubah sedikit pun. Li'annahu sabitun subutan qat'iyyan bin naqlil mutawatiri lafzan wa ma'nan. Karena Al-Quran itu sudah sabit, tetap, dengan ketetapan yang qat'i, pasti, mutlak, dengan penukilan yang sampai kepada kita itu bahkan dengan mutawatir, secara mutawatir, yaitu penukilan yang
diriwayatkan, disampaikan oleh banyak orang, baik secara lafaznya maupun maknanya. Penukilan yang dinukil oleh banyak orang yang mereka itu mustahil sepakat untuk berdusta. Nah, itu penukilan yang mutawatir. Jadi mutawatir di sini periwayatannya, penyampaiannya kepada kita itu sampai lewat metode mutawatir. Sehingga kita sangat-sangat yakin bahwa Al-Quran yang kita baca saat ini itu tidak berbeda dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya. Jadi kalau dengan Al-Quran kita tidak perlu mencari-cari lagi, ini benar tidak gitu, dari Rasul, tidak, sudah pasti. Hanya tinggal memerlukan penelitian, pemahaman terhadap teksnya itu bicara tentang apa gitu, ayatnya bicara tentang apa. Nah, sementara wal mustadil bisunnah, orang yang beristidlal menggunakan dalil dengan as-sunnah itu yahtaju ila nazaraini, memerlukan kepada dua penelitian. Al-awwaluha, yang pertama, an-nazaru fi subutiha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, memerlukan penelitian kepada kepastiannya itu berasal dari Nabi. Jadi kalau beristidlal menggunakan dalil dari as-sunnah itu perlu memastikan itu benar tidak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Laisa kullu manusia ilaihi sahihan. Karena tidak setiap yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada beliau itu sahih gitu. Tidak semua yang dikatakan atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti merupakan perkataan beliau. Tidak. Nanti kan kita pernah mendengar ada yang namanya hadis maudhu', hadis palsu. Nah, itu. Jadi hadis palsu itu diatasnamakan atas nama Nabi, bahwa Nabi mengatakan hal itu. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Itu hadis palsu. Nah, makanya tidak semua yang dinisbahkan, disandarkan kepada Rasul itu pasti sahih. Karena itu memerlukan penelitian. Sanihima, yang kedua adalah an-nazar fi dilalatin nas 'alal hukmi. Yang kedua sama, setelah memastikan itu adalah hadis Nabi, benar-benar hadis Nabi, nah maka penelitian yang kedua sama, yaitu dilalatin nasnya. Petunjuk teksnya itu apa? Petunjuk nasnya itu apa? Bicara tentang apa? Contoh misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Dulu sebelum dipastikan oleh para ulama itu hadis sahih, nah maka para ulama melakukan penelitian, itu hadisnya benar tidak berasal dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau mereka teliti gitu. Siapa yang meriwayatkannya? Bagaimana keadaan para perawinya, para periwayatnya itu? Benar. Oh, itu berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dipastikan kesahihannya. Maka lanjut ke yang kedua. Apa maksud dari innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa? Apa maksud dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut gitu? Dipastikan apa maksudnya. Wa min alin nazaril awal. Nah, karena penelitian yang pertama, karena istilahnya dengan alasan perlu untuk meneliti
segala yang disandarkan kepada Nabi itu benar atau tidak. Nah, itu ihtija ila wad'i qawanin. Maka diperlukan kepada membuat sebuah qawanin, aturan-aturan, kaidah-kaidah, wa qawaidah, qawanina wa qaidah, aturan-aturan dan kaidah-kaidah yumayyizu bihal maqbul wal mardud, yang dibedakan dengannya itu maqbul minal mardud. Yang dibedakan dengan kaidah-kaidah tersebut, kita dapat membedakan hadis yang maqbul, yang diterima, dari yang mardud, yang ditolak. Fima yunsabu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa qad qala al-ulama rahimahumullah, para ulama telah melakukan hal tersebut, wasamauhu, dan mereka menamakannya mustalah al-hadis. Mereka menamakan kaidah-kaidah tadi, kaidah-kaidah yang digunakan untuk membedakan antara hadis yang makbul, yang bisa diterima, minal mardud, dari yang ditolak, itu dinamakan dengan ilmu mustalahul hadis. Kemudian waqad wada'na fihi kitaban wasatan, kami telah membuat di dalamnya, dalam ilmu tersebut, dalam ilmu mustalah hadis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kitaban wasatan, sebuah kitab pertengahan, yashtamilu 'alal muhim min hadzal fan, yang mencakup atas perkara yang penting dari cabang ilmu ini, hasba manhajil muqarrar lisanatainil ula wa tsaniyah, sesuai dengan manhaj, metode, kurikulum untuk 2 tahun pertama dan yaitu tahun pertama dan tahun kedua gitu. Min qismis sanawi fil ma'ahidil ilmiyah, di qism sanawi ini level sekolah gitu ya, jenjang sanawiyah, fil ma'ahidil ilmiyah, di ma'had ilmiah. Wasammainahu, dan kami menamakan kitab ini, memberi judul kitab ini dengan mustalah al-hadis. Waqad ja'alnahu qismaini, kami menjadikannya 2 qism, 2 bagian. Al-qismul awal yatadammanu muqarrar sanatil ula. Nah, bagian yang pertama mencakup kurikulum atau muqarrar tahun pertama. Kemudian waqis mustani atau banmanu muqarrar sanatis saniyah, dan bagian yang kedua itu mencakup kurikulum tahun kedua. Intinya nanti kitab ini dibagi 2 bagian, ada bagian pertama dan bagian kedua. Wallahu as'alu ayyaj'ala amalana khalisan liwajhihi muwafiqan limaradatihi nafi'an ibadihi innahu jawadun karim. Dan kepada Allah lah saya meminta untuk menjadikan amal kita ini ikhlas, hanya berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya, muwafiqan limaradatihi, sesuai dengan keridhaannya, nafi'an li'ibadihi, bermanfaat untuk hamba-hambanya. Nah, sesungguhnya Allah jawadun karim, Allah itu maha jawad, maha dermawan dan maha mulia gitu. Nah, ini anunya muqaddimahnya.